Pertama, kita akan membahas tentang e-commerce, yaitu adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Nah, apa sih manfaat dari e-commerce? Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, pembeli lintas wilayah. Yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan supplier management. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, e-commerce consumer to consumer atau C2C. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B. Yang ketiga, e-commerce consumer to business atau C2B. Yang terakhir, e-commerce business to consumer atau B2C. Selanjutnya kita akan membahas rantai pasok sistem informasi, yaitu mengenai permasalahan rantai pasok global. Gangguan pada rantai pasokan ini menimbulkan ketakutan tidak hanya bagi konsumen, melainkan produsen atau pemilik bisnis. Gangguan dan waktu yang tidak menentu membuat para pelaku bisnis khawatir bagaimana mereka harus tetap bisa mempertahankan bisnisnya nanti. Gangguan ini bisa berskala kecil dan lokal, yang mungkin akan mempengaruhi beberapa bisnis atau industri saja. Bisa juga berskala besar. Dalam lingkup global, gangguan ini bisa mempengaruhi keadaan suatu negara dan bahkan secara regional. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan perubahan besar bagi rantai pasokan setiap bisnis di berbagai negara, tak terkecuali rantai pasokan pada lini e-commerce. Mulai dari produk kebutuhan sehari-hari seperti pangan dan sandang, hingga kebutuhan-kebutuhan produksi produsen atau pemilik bisnis mengalami kelangkaan karena rantai pasokan yang terganggu. Apa itu gangguan rantai pasokan? Gangguan rantai pasokan adalah perubahan atau krisis mendadak, baik itu bersifat lokal maupun global, yang berdampak negatif pada proses tersebut. Kita dapat menggambarkan rantai pasokan seperti layaknya sebuah rantai yang memiliki rangkaian yang saling terkait. Efek ini bisa diperparah ketika suatu bisnis hanya memiliki satu pemasok sebagai sumber dari bagian rantai pasokan, atau ketika satu area memegang sebagian besar porsi untuk pasokan tertentu. Jenis gangguan rantai pasokan. Yang pertama, itu ada pandemi. Dalam beberapa minggu atau tahun terakhir, tentunya kita sudah melihat bagaimana wabah COVID-19 telah berdampak pada rantai pasokan global. Yang kedua, yaitu bencana alam. Bencana alam seperti angin topan, tornado, kebakaran hutan, atau banjir seringkali menjadi perhatian karena adanya ketergantungan pasokan pada daerah yang terkena dampak. Yang ketiga, yaitu masalah produk. Manajemen kualitas berjalan seiring dengan manajemen rantai pasokan, karena masalah dengan produk pada setiap tahap dalam rantai dapat menyebabkan masalah dan keterlambatan dalam produk akhir. Selanjutnya, mengenai model sistem manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan proses yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan, yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lainnya yang saling terkait. Kegiatan-kegiatan pengelolaan rantai pasok dilakukan dimulai dari pengadaan bahan baku, perencanaan kolaboratif, penyebaran informasi, pengiriman pesanan, penelusuran pesanan, layanan pasca penjualan, pengukuran kinerja perusahaan, hingga pengembangan produk terbaru. Nah, bagaimana proses manajemen rantai pasokan itu? Yang pertama, pelanggan melakukan pesanan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pembelian. Yang keempat, inventory. Dan yang terakhir, produksi. Selanjutnya, keamanan sistem informasi. Sistem keamanan informasi memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, ketersediaan. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, penggunaan yang sah. Teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Yang kedua, firewall, intrusion detection systems, dan antivirus software. Yang ketiga, mengamankan jaringan wireless. Yang keempat, enskripsi dan infrastruktur kunci publik. Yang kelima, memastikan sistem ketersediaan. Dan yang terakhir, memastikan kualitas software. Selanjutnya kita akan membahas ERP atau SAP. SAP secara pengertian merupakan salah satu software ERP terkemuka dunia yang dikembangkan untuk mendukung
suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP mendukung multitugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Peran SAP dalam persaingan bisnis. Manfaat lain dari penerapan software SAP ini adalah transparansi data. Hal ini karena setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan dapat melihat secara keseluruhan data yang diolah, meski data diinput oleh orang lain. Peran utama dari SAP saat diterapkan dalam perusahaan adalah memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan pelanggan. Dengan kata lain, semua aspek kinerja perusahaan semakin meningkat untuk mencapai target kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pentingnya SAP untuk keberlangsungan perusahaan. Dalam penggunaan SAP Business One, bisa memberikan real-time processing yang mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP itu terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam satu modul yang lainnya pun akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Dan bisa memberikan data yang transparan bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung di dalam hal tersebut. Penerapan SAP di Indonesia. Untuk implementasi SAP Indonesia juga semakin mudah dilakukan. Terbuka banyak tawaran untuk perusahaan-perusahaan lokal yang telah atau sedang berkembang dalam menyambut persaingan dalam skala besar dunia. Namun harus dipastikan pemilihan partner penerapan SAP Indonesia yang andal dan terpercaya untuk hasil akhir yang maksimal. Bila memungkinkan, pilih partner penerapan SAP Indonesia dengan dedikasi terbaik yang siap memberikan solusi permasalahan bisnis setiap perusahaan. Manfaat SAP. Yang pertama, meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan karena dengan SAP, respons terhadap perubahan pasar bisa dengan cepat diketahui. Yang kedua, meningkatkan konsistensi dari setiap aktivitas bisnis yang berjalan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar.